Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Bu Yulis di pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan hidup tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae dan perkembangbiakan tumbuhan baku dan tumbuhan lumut. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya, dan jangan lupa ucapkan basmalah agar pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, untuk siklus hidup tumbuhan Angiospermae bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Pada intinya, untuk siklus hidup tumbuhan Angiospermae itu terdiri dari penyerbukan, pembelahan, perjalanan menuju kantong embrio, kemudian ada proses pembuahan, dan yang terakhir adalah perkembangan. Siklus hidup tumbuhan Angiospermae yang pertama adalah penyerbukan. Siklus hidup tumbuhan ini diawali dari adanya proses penyerbukan, yakni jatuhnya sebruk sari ke kepala putik. Yang berikutnya, pembelahan. Inti sel dalam serbuk sari akan membelah menjadi inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Beberapa saat kemudian, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari sebagai jalan menuju kantong embrio. Berikutnya, perjalanan menuju kantong embrio. Setelah mengalami pembelahan, maka inti vegetatif berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif sehingga ia akan berjalan lebih dulu menuju kantong embrio. Proses yang berikutnya adalah proses pembuahan. Tiba di kantong embrio, maka inti generatif 1 akan membuahi ovum dan membentuk sigot, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Ovum yang bersifat haploid atau N akan dibuahi oleh inti generatif 1 dan akan menghasilkan sigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan inti kandung lembaga sekunder yang dibuahi oleh inti generatif 2 akan menghasilkan endosperma yang bersifat triploid atau 3N, karena merupakan penyatuan inti generatif 2 dan 2 buah inti kandung lembaga sekunder yang masing-masing bersifat haploid. Perkembangan. Pada proses selanjutnya, sigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio calon individu baru dengan mengambil cadangan makanan yaitu endosperma. Endosperma menjadi sumber makanan yang pertama pada proses perkecambahan biji. Pada perkembangannya terdapat struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan selaput biji yang disebut biji. Saat bakal biji tumbuh menjadi biji, ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu penyebarannya. Jika biji jatuh di tempat yang cocok, maka ia akan tumbuh menjadi saprofit baru. Anak-anak, siklus hidup tumbuhan yang berikutnya adalah tumbuhan Gymnospermae. Di gambar ini, Ibu contohkan adalah tumbuhan pinus. Silakan kalian amati dulu gambarnya. Siklus hidup tumbuhan biji terbuka, misalnya pinus, sebagai berikut. Pohon pinus atau sporofit berkromosom diploid atau 2N yang sudah dewasa membentuk strobilus jantan atau konus serbuk sari dan strobilus betina atau konus yang berovulasi. Strobilus jantan memiliki sporofit berupa daun reproduktif kecil yang mengandung ratusan mikrosporangia. Sel-sel di dalam mikrosporangia mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid atau N. Strobilus betina memiliki sporofit membentuk sisik. Setiap sisik memiliki 2 bakal biji. Masing-masing bakal biji memiliki megasporangium atau nucellus yang terlindungi oleh lapisan integumen dengan sebuah bukaan berbentuk lubang kecil yang disebut mikropil. Penyerbukan terjadi bila serbuk sari jatuh pada strobilus betina, kemudian terisap masuk ke dalam bakal biji melalui mikropil. Namun,
Proses pembuahan ovum oleh sel sperma baru akan terjadi sekitar 1 tahun setelah terjadinya penyerbukan. Di dalam Strobilus betina, terjadi pembelahan meiosis sel induk megaspora atau 2N yang terdapat di dalam nucellus. Dihasilkan 4 sel haploid atau N, namun demikian hanya 1 sel yang bertahan hidup dan tumbuh menjadi megaspora atau N, sedangkan 3 sel lainnya mengalami reduksi lalu mati. Megaspora atau N membelah secara mitosis berulang-ulang dan tumbuh menjadi jaringan gametofit betina atau N. Jaringan gametofit betina yang berdekatan dengan mikrofil akan membentuk archegonium. Archegonia yang terbentuk berjumlah 2 atau 3 yang masing-masing mengandung 1 ovum. Sementara itu, serbuk sari yang jatuh pada liang bakal biji atau mikrofil akan berkecambah membentuk tabung atau buluh serbuk sari menembus nucellus menuju ke ruang archegonium. Di dalam buluh serbuk sari terdapat 1 sel generatif yang membelah menjadi 2 sel, yaitu sel steril atau dislokator dan sel spermatogen. Sel spermatogen membelah menjadi 2 sel spermatozoid dengan ukuran yang berbeda, 1 sel berukuran besar dan 1 sel berukuran kecil. Saat mencapai ovum, sel steril atau dislokator dan sel spermatozoid yang berukuran kecil mati, sedangkan sel spermatozoid N yang berukuran besar membuahi salah satu ovum atau N sehingga terbentuklah zigot 2N. Zigot 2N akan tumbuh menjadi embrio 2N yang merupakan sporofit baru. Embrio tersebut memiliki akar yang belum sempurna dengan beberapa daun embrionik. Embrio mendapatkan makanan dari jaringan gametofit N. Embrio 2N dan cadangan makanan dikelilingi oleh selaput biji 2N yang berasal dari integumen sporofit induk. Jadi, sebuah biji gymnospermae terdiri atas 3 generasi, yaitu 2 generasi sporofit 2N dan 1 generasi gametofit N. Anak-anak, perkembangbiakan yang berikutnya adalah tumbuhan paku. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam sporangium atau kotak spora. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan sobek dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Reproduksi aseksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Tahap gametofit dimulai ketika protalium tumbuh dan berkembang menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma berflagel atau berekor dan archegonium menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan memulai tahap sporofit baru. Siklus yang terjadi pada tumbuhan paku juga merupakan pergiliran keturunan. Anak-anak, berikut ini adalah skema atau diagram metagenesis tumbuhan paku homospor. Tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, tetapi tidak dapat dibedakan antara jenis spora jantan dan jenis spora betina. Contohnya, tumbuhan paku homospor adalah Lycopodium clavatum atau paku kawat. Anak-anak, tumbuhan paku yang berikutnya adalah paku heterospor.
Tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk, ukuran, dan jenisnya berbeda, yaitu mikrospora, spora berukuran kecil berjenis jantan, dan makrospora, spora berukuran besar dan berjenis betina. Contohnya adalah Scilla ginella atau paku rane dan Marsilea crenata atau semanggi. Tumbuhan paku yang berikutnya adalah tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, namun terdapat spora jantan dan spora betina. Contohnya Equisetum debile atau paku ekor kuda. Perkembangbiakan tumbuhan yang berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sederhana. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan lumut dapat mengalami pergiliran keturunan sebagai tumbuhan paku. Tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, dan tumbuhan paku kita jumpai pada tahap sporofit, sedangkan tumbuhan lumut yang kita jumpai berada pada tahap gametofit. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gema dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Daur hidup tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut, daun misalnya, spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan antheridium atau alat perkembangbiakan jantan dan archegonium atau alat perkembangbiakan betina. Kedua organ ini dapat berada dalam satu tumbuhan berumah satu, dapat juga berada pada tumbuhan yang berbeda berumah dua. Antheridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum. Karena itulah tumbuhan lumut disebut sebagai gametofit, bersifat haploid N, atau tumbuhan penghasil gamet. Pertemuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang akhirnya berkembang menjadi sporofit, bersifat diploid 2N, atau tumbuhan penghasil spora. Pada lumut daun, sporofit tetap menempel pada ujung tumbuhan lumut. Pembentukan spora pada sporofit terjadi melalui pembelahan sel-sel induk dalam sporangium, sedangkan pembentukan sporofit dimulai dari pertemuan sperma dan ovum. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae, dan juga perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kali ini akan diadakan evaluasi dengan soal yang pertama, jelaskan perbedaan perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Yang kedua, jelaskan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Silakan kalian cari jawabannya, kemudian ditulis di buku tulis dan nanti dikirim lewat WA. Sekian apa yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.